bertawasul atau bertabarruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Oke, kali ini kita akan masih menanggapi diskusi atau debat yang dilakukan oleh Ustadz Ajir sama Ustadz Yahri Pras. Oke, masih berkaitan, saya akan membacakan seperti yang tadi di awal video, yaitu sedikit cuplikan tentang Ustadz yang menanyakan persis dengan pertanyaan netizen ya. Kita satu persatu dulu. Oke, kita ini dari Imam Sobirin. Bang, dalam ayat 125 dari surah Al-Baqarah itu memang diberkahi, namun ibadah dan doa saja, bukan fisik batunya. Dia diberkahi atas perintah Allah yang memerintahkan untuk menjadikannya tempat sholat. Lagi pula kalau abang baca tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menafsirkan kata makam dengan 2 makna. Yang pertama seluruh tanah Mekah, yang kedua seluruh bagian haji. Bisa dicek sekarang. Jadi nggak logis kalau ayat itu dijadiin dalil boleh tabaruk. Oke guys ya. Jadi sorry guys, aku bukan mujtahid. Jadi aku ini cuman kata ustadz saja, jadi menyambung lidah ustadz. Oke ya, kita akan dengarkan dulu. Saya mengutip ini dari Ustadz Idrus Romli, yaitu tabaruk di dalam Al-Quran. Banyak ya. Nah, kita dengarkan dulu videonya, jadi biar nggak gagal paham, jangan di skip videonya. Tabaruk di dalam Al-Quran, tabaruk itu diajarkan. Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Makam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Makam. Ini apa maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya? Disampaikan hadis-hadis. Lamma tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu Umar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf, Umar berkata kepada baginda, "Hadza maqamu abina Ibrahim." Apakah ini makam ayahanda kita Nabi Ibrahim? Qala, baginda menjawab, "Na'am, iya." Qala, Umar berkata, "Afala nattakhidhu musalla." Mengapa ini tidak kita jadikan tempat sholat? Atau gimana kalau jadikan tempat sholat? Biar berkah. Anzalallahu azza wa jalla, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Tujuannya apa? Tabarruk dengan makam Ibrahim. Oke ya, kita dengarkan lagi video beliau ya tentang tabaruk di ayat lain surat Al-Baqarah juga. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dari surah Al-Baqarah itu memang diberkahi, namun ibadah dan doa saja, bukan fisik batunya. Nah itu cerdas sampean. Tapi anda ini nggak paham gitu loh. Itu batu gitu kan. Batu saja disuruh Allah diberkahi batu itu. Itu apalagi manusia gitu. Yang beribadah kepada Allah dengan gerakannya, dengan zikirnya, semuanya itu beribadah kepada Allah. Jelas itu lebih barokah lagi itu isyarat. Nah itu ya, itu isyarat. Ini bagi orang-orang yang berpikir di situ. Oke, di ayat selanjutnya Ustadz Idrus Romli menerangkan di surat Al-Baqarah juga ayat lain, ketika Bani Israel meminta bukti kepada nabinya, ya kan, yaitu Tolut. Ini apa buktinya? Maka buktinya Allah mengirimkan tabut. Tabut ini peti yang isinya itu adalah tongkatnya Nabi Musa, ya kan? Ya tadi Ustadz Idrus Romli jelaskan tongkatnya Nabi Musa, sandalnya. Loh ini benda mati ini, tapi Allah berkahi itu, ya kan? Dan orang-orang Bani Israel tadi udah dijelaskan tuh sama Ustadz Idrus Romli bahwa orang-orang Bani Israel ini kalau mau berperang dia meletakkan itu peti itu, tabut itu isinya tongkatnya Nabi Musa, meminta kepada Allah agar diberikan kemenangan. Perhatikan, memintanya kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah juga orang-orang Bani Israel itu kalau mau berperang itu juga ada riwayat itu menyebutkan nama Nabi Muhammad.
menyebutkan nama Nabi Muhammad, nama Nabi akhir zaman, dan Allah berikan itu kemenangan kepada mereka. Makanya ulama ini, jadi kita nih gak usah ribut lah. Masalah tabaruk ini sudah ada, ulamanya sudah ada. Nanti aku jelaskan pula di video-video berikutnya. Ya kan, kalau Anda memang belum paham. Kalau Anda belum paham, banyak gitu video-video di channel Aswaja itu. Nanti ada. Bahkan Ustadz Salafi juga ada yang sudah bertobat ini. Ya kan, yang dia malah menasehati Ustadz Salafi sendiri dan pengikut-pengikutnya untuk apa itu namanya, sadar bahwa Anda ini salah, pendapat Anda ini salah. Tapi tenang, santai aja, kita pelan-pelan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kedua, nah ini masih pertanyaan netizen juga ya, komentar dari netizen. Kalau dalilnya menggunakan kias atau analogi, bahkan lebih keliru lagi pendapat abang, Rasulullah memang puncak orang soleh dan keberkahan, tapi adakah ada sahabat Nabi yang bertabaruk kepada Abu Bakar, Utsman, Ali, atau kepada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Nah ini mirip yang tadi ya, yang tadi ditanyakan oleh Ustadz Aspul, itu video tahun 2011 ya, tahun 2011, sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu, ketika Ustadz Idrus Romli berdebat dengan Ustadz Aspul. Nah, kita dengarkan dulu video, kita bahas pelan-pelan. Ada riwayat kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah SAW bertabaruk, bertawasul atau bertabaruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat. Jadi begini, di dalam masalah tabarruk, tawassul dan istighatsah, para ulama ahli hadis seperti Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dari hadis-hadis yang menerangkan tabarruk para sahabat dengan rambut Nabi, dengan keringat Nabi, dengan peninggalan Nabi, istidlal kesimpulan para ahli hadis selalu mengatakan ini menjadi dalil bolehnya bertabarruk dengan orang-orang soleh. Jadi orang yang selain Nabi dikiaskan dengan Nabi. Jadi Ustadz ini persis menanyakan yang Anda tanyakan. Adakah riwayat dari kaum muslimin waktu itu mendatangi kuburan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Oke. Istidlal ulama ya kan. Jadi istidlal ulama ya kan, dengan itu tadi, dahak Nabi, ludah Nabi ya kan, keringat Nabi, bahkan darah Nabi, itu istidlal ulama kata dia, ini boleh bertabaruk kepada selain Nabi. Itu kata Imam Nawawi. Ibnu Hajar juga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga begitu. Mau apa lagi kita? Ya kan? Apakah mereka ini belum paham yang namanya tabaruk? Dan ulama-ulama sebelumnya juga. Nah, itu sudah diterangkan. Nah, yang kedua, tata cara kita menanya. Nih, dengerin. Tata cara kita menanya itu keliru. Kalau tata cara Anda menanya seperti itu keliru. Jadi seorang yang bertanya ataupun yang menggugat itu tidak boleh bertanya secara khusus seperti itu, yang kayak Ustadz Salafi itu. Contoh, tunjukkan kepada saya dalil Quran maupun hadis Nabi yang sahih yang kita itu diajarkan bertabaruk ke makam orang soleh. Itu nggak harus seperti itu, gitu loh. Jadi cukup menanyakan, kalau Anda menggugat itu cukup menanyakan adakah dalil kita bertabaruk ke makam orang soleh. Seandainya itu menggunakan dalil kias, harus diterima tuh kata Ustadz Idrus Romli, harus diterima. Kita dengarkan dulu videonya. Andainya pertanyaan itu sebagai sebuah gugatan, itu keliru. Dalam ilmu munazarah, dalam ilmu usul fikih, ilmu bahthi wal munazarah atau ilmu jadal wal munazarah, pertanyaan seorang muqtarid itu tidak boleh mempertanyakan satu dalil secara khusus, tetapi cukup bertanya dalil yang menjadi landasan berpikir seseorang mengeluarkan suatu hukum. Jadi misalnya, mana dasarnya Al-Quran bahwa boleh beristighatsah dengan Rasulullah, datang ke makamnya langsung memanggil? Tidak harus begitu. Orang yang beristidlal, yang menyampaikan dalil, itu tidak boleh dituntut seperti itu.
Karena dalil itu tidak khusus Al-Quran. Dalil itu boleh jadi Al-Quran, boleh jadi hadis, boleh jadi ijma, boleh jadi qiyas. Ketika seorang mujtahid ini sudah menyampaikan dalilnya, walaupun dalil ini dalil qiyas, itu harus diterima. Oke kawan-kawan ya, saya kira udah paham apa yang diterangkan Ustaz Idrus Romli. Jadi ketika kita menanyakan suatu dalil itu ya, itu tidak boleh ya secara khusus seperti itu, seperti yang kemarin yang dilakukan debat ya kan, ustadznya Harry Pras, harus dalil itu harus Quran, ya minimal hadis lah, hadis yang menunjukkan seperti itu gitu. Jadi Rasulullah itu datang ke makamnya siapa, itu tidak harus seperti itu. Jadi bertanya dalil itu tidak harus seperti itu. Cukup bertanya adakah dalil kita bertabaruk ke makam orang soleh, cukup seperti itu saja. Nah tadi kan udah dijelaskan kalau kita tuh pakainya dalil qiyas ya harus diterima, karena dalil qiyas ini ya yang membuatnya para ulama gitu loh. Dan ini konsekuensi daripada hukum-hukum yang lainnya seperti itu. Kalau kita nggak ada qiyas ya udah, kita ini Islamnya berarti nggak sempurna, berarti tidak sempurna Islamnya. Oke itu ya. Jadi untuk selanjutnya nanti yang tabiin, apakah ada yang tabaruk, tabiut tabiin, nanti kita bahas selanjutnya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Share, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.